Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mampir di channel Suho TV, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini, menekan lonceng notifikasinya, dan juga sudah membagikan video ini ke teman-teman yang lain yang ada di luar sana. Dan pada video hari ini saya akan membahas salah satu gunung yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi. Gunung Merapi adalah salah satu gunung yang sangat terkenal dan memang memiliki cerita-cerita atau mitos yang berkembang di masyarakat. Gunung Merapi kembali menjadi perbincangan publik setelah gunung ini erupsi beberapa hari yang lalu. Gunung Merapi memang memiliki ketertarikan yang sangat mistis karena gunung ini memiliki salah satu juru kunci yang beberapa waktu tahun yang lalu sudah meninggal, yaitu Mbah Marijan. Gunung yang berlokasi di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta ini mengalami beberapa kali erupsi dalam beberapa tahun terakhir, dan memang gunung ini menjadi gunung paling aktif yang ada di Indonesia. Nah, di balik erupsi dari Gunung Merapi beberapa waktu yang lalu, gunung berapi dengan ketinggian 2930 mdpl ini memiliki cerita mistis yang banyak beredar di masyarakat setempat. Penduduk setempat meyakini bahwa Gunung Merapi selain dihuni oleh manusia juga dihuni oleh makhluk-makhluk lainnya yang mereka sebut sebagai bangsa halus atau makhluk halus. Dan berikut adalah 7 mitos yang berkembang di masyarakat tentang Gunung Merapi. Yang pertama adalah erupsi Merapi adalah amarah penjaganya. Menurut cerita sejarah, gunung api ini dulunya bernama Jamur Dipa dan berlokasi di Laut Selatan Jawa. Suatu ketika, para dewa menginginkan Jamur Dipa dipindahkan ke tengah sebagai penyeimbang. Namun saat itu penjaga Jamur Dipa, yakni kakak beradik pengrajin keris, belum menyelesaikan pekerjaannya dan meminta waktu kepada dewa. Akan tetapi dewa justru menolaknya. Penolakan tersebut menyurut amarah kedua penjaga tersebut. Mereka mengancam akan memunculkan petaka abadi di Gunung Merapi. Salah satunya berbentuk magma Merapi yang terus memanas hingga sekarang. Oleh karenanya, banyak masyarakat yang meyakini bahwa erupsi Gunung Merapi berkaitan dengan amarah kedua penjaga tersebut yang abadi hingga sekarang. Nomor 2, ada keraton di Gunung Merapi. Melansir informasi dari Museum Gunung Merapi, gunung yang berada di 4 wilayah kabupaten sekaligus, yaitu Magelang, Sleman, Klaten, dan Boyolali itu memiliki tempat yang angker dan sakral. Tempat yang paling angker di Gunung Merapi adalah Kawah Merapi yang disebut sebagai istana dan pusat keraton makhluk halus di gunung tersebut. Masyarakat sekitar lereng Merapi kerap mendengar dan melihat keraton dan bala tentaranya serta rajanya melalui mimpi dan suara-suara. Bahkan mereka juga percaya ketika meninggal dunia, masyarakat di lereng Merapi akan menjadi prajurit atau penduduk yang mengelola lahan pertanian milik Keraton Merapi. Mitos nomor 3, pintu gerbang Keraton Merapi yang bernama Gunung Wutuh. Tak hanya itu, bagian dari keraton makhluk halus Merapi yang dianggap angker lainnya adalah Gunung Wutuh, yang digunakan sebagai pintu gerbang utama Keraton Merapi. Gunung Wutuh dijaga oleh makhluk halus, yaitu Nyai Gadung Melati, yang bertugas melindungi lingkungan di daerah gunungnya termasuk tanaman serta hewan. Selain tempat yang berhubungan langsung dengan kerajaan atau Keraton Merapi, ada juga tempat lain yang dianggap angker. Daerah sekitar makam Syekh Jumadil Kubro merupakan tempat angker karena makamnya adalah makam untuk nenek moyang penduduk dan harus dihormati.
Mitos nomor 4, ada pasar goib atau pasar bubrah. Selain Keraton Merapi, ada lagi tempat angker yang berada di bawah puncak Gunung Merapi berisi batuan dan pasir yang bernama pasar bubrah. Oleh masyarakat sekitar, pasar goib itu dipercaya sebagai tempat yang sangat angker. Pasar bubrah tersebut dipercaya sebagai pasar besar Keraton Merapi, dan batu besar yang berserakan di daerah itu dianggap sebagai warung dan meja makhluk halus. Mitos nomor 5, Bangker Angker. Konon katanya pernah ada seseorang wisatawan yang mengikuti lava tour dan perlahan menghampiri bangker. Bangker tersebut memang memiliki tangga menurun ke arah pintu. Wisatawan tersebut kemudian turun dan menengok situasi di dalam bangker yang gelap dan mendorong pintu besi bangker yang berat. Ternyata di dalamnya ada satu ruangan lapang seukuran ruang kelas, dan di dalam bangker tersebut bentuk ruangannya setengah lingkaran dengan bekas lahar panas yang telah membatu di tengah bangker. Tak ada sumber penerangan, yang ada hanyalah cahaya pintu masuk ke dalam bangker. Nah, setelah wisatawan tersebut beranjak keluar dari bangker, tiba-tiba ada suara menangis dari bangker tersebut. Mitos nomor 6, banyak tempat yang dianggap angker. Tempat-tempat lain seperti hutan, sumber air, petilasan, sungai, dan jurang juga dianggap angker di Merapi. Beberapa hutan yang dianggap angker yaitu hutan Patuk Alap-Alap. Hutan tersebut digunakan untuk tempat pengembalaan ternak milik Keraton Merapi. Lalu ada juga hutan Gamelan dan Bingungan, hutan Pijen dan Blumbang, Bukit Turgo, Pelawangan, Telaga Putri, Muncar, Gua Jepang, Umbul, Temanten, Bebeng, Ringin Putih, dan Watu Gajah. Mitos nomor 7, binatang keramat tak boleh ditangkap. Selain itu, beberapa jenis binatang keramat yang tinggal di hutan sekeliling Gunung Merapi dimiliki oleh Eyang Merapi. Binatang hutan, terutama macan putih yang tinggal di hutan Blumbang, pantang ditangkap atau dibunuh. Begitu juga dengan kuda yang tinggal di hutan Patuk Alap-Alap, di sekitar Gunung Wutoh, dan di antara Gunung Selo Kopo Ngisor dan Gunung Gajah Mungkur, diyakini dipakai oleh rakyat Keraton Makhluk Halus Merapi sebagai binatang tunggangan dan penarik kereta mereka. Dan demikian adalah 7 mitos tentang Gunung Merapi yang sudah berkembang di masyarakat sana, dan cerita mitos itu sendiri bisa dipercaya atau tidak tergantung keyakinan dari kalian masing-masing, karena yang namanya mitos belum tentu ada kebenarannya, dan saya hanya menyampaikan dari artikel yang pernah saya baca dan saya sampaikan pada video kali ini. Dan mohon maaf jika cerita ini belum bagus dan bukan sebuah cerita benar, dan belum tentu ada kebenarannya karena hanya mitos. Jadi jangan salah persepsi dengan cerita ini, karena ini sifatnya hanya hiburan atau sedikit pengetahuan bagi kawan-kawan yang suka dengan cerita mistis di gunung-gunung yang ada Indonesia, termasuk Gunung Merapi di Jawa Tengah. Dan terima kasih telah menonton videoku pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membagikan setiap video yang ada di channel ini dan memberi like serta komen di kolom komentar video yang ada di channel Subo TV. Terima kasih dan selamat beristirahat. Kita ketemu lagi di episode video selanjutnya.